Tapi emang ada singgungannya sama makanan. Jadi Rinda ini gitu. orang Dayak. Oke. Nah, jadi selama kita kenal ya Rinda tuh sering banget ngomong santap-santap itu. Sebenarnya katanya itu santap-santap. Santap-santap. Iya. Oke. Dia itu mantra lah. Banget nyari itu ya. Dengerin musik lagunya. gitu ya. Kalau dulu kan harus ke warnet paling. Iya, iya. Gitu. Oh, musik gitu kan. Iya, kalau nggak YouTube aja belum terlalu populer di handphone dulu. Betul, ya kan? betul. Jadi kita nonton YouTube-nya, nonton musik-musik kayak gitu atau dengerin tuh di internet gitu. Terbatas Jadi, banget lah. Terbatas. Jadi dengan adanya gig, melihat sebuah karya itu sebagai tanda kalau gua tuh pernah hidup tuh ya ini karya gitu. Iya, betul. Gitu. Nah itu makanya buat gua sendiri, cuman ketika ada orang lain suka itu berkarya untuk mereka juga menjadi tanggung jawab gua gitu sebagai person. Bang Pras sama Bang Damron di mana ya? Di mana sih? Kita di pojok nih. Kita di pojok nih. Apa sih? Udah ada santap-santap di Soki. Apa sih? Mas, Ada Mas Wisnu dan Rinda di sini. gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Baik. Aman-aman. Aman ya. Tapi Itu pertama kali apa? nonton, lo tau gak Mas? Ada acara tuh di daerah Pamulang. Lo pernah nonton? Gue pernah nonton. Jadi Ah. waktu itu ada acara di salah satu coffee shop gitu. Iya. Acara Soundwich. Tuh gue nonton kalian iya. tuh. Oh iya, thank you. Cuma gue nonton lo itu nggak full karena gue datang agak telat kan. Ush, siapa nih santap-santap asik juga. Gue nonton tuh, saik sih. Tapi Iya. pas gue akhirnya dengerin lo kan itu pertama kali di sana. Pas gue denger record lo, EP lo yang terbaru tuh, itu beda banget ternyata ya suasananya ya. Ya beda. Nah tapi sebelum gue bahas EP nih, gue nanya dulu nih dari awal nih. Santap-santap tuh kapan sih terlahirnya nih? Kalau santap-santap sendiri itu lahirnya di tahun 2022 gitu. Jadi waktu itu habis Covid ya Wisnu. Pokoknya jeda setahun setelah Covid ya udah tuh akhirnya bikin santap-santap itu gitu. Jeda setahun setelah Covid. Setelah Covid ya. Setelah Covid iya kalau Iya, nggak salah. betul. Covid, ya. Kenapa namanya santap-santap? Iya kan nih kalau lihat-lihat kayak dari bahasa Dayak ya. Iya Bener betul. banget lagi. Gua kira Kenapa tuh? Jadi, Gue kira ada unsur kulinernya gitu. Ada santapnya ya? Iya. Tapi emang ada singgungannya sama makanan. Jadi Rinda ini gitu. orang Dayak. Oke. Nah, Oke. jadi selama kita kenal ya Rinda tuh sering banget ngomong santap-santap itu. Sebenarnya katanya itu santap-santap. Santap-santap. Iya. Oke. Dia itu mantra lah kasar katanya gitu, kayak mantra. Iya, Kalau iya. misalnya jadi orang Dayak itu mereka menghargai banget makanan. Jadi lu kalau misalnya udah ngomong nih, gue mau somai gitu misalnya. Nah lu tuh harus makan somai tuh. Oh gitu. Iya nggak bisa ngasal tuh lu nyebut-nyebutin mau ini mau itu gitu. Iya. Kalau enggak lu bisa sial. Nah mantranya itu Oke. lu harus ngomong santap-santap sambil sentuh bibir lu atau mulut lu gitu. Oh Jadi gitu. kayak misalnya mau makan ini tapi lu cuman ngasal ngomong doang gitu daripada lu kena sial ngomongnya santap-santap. Oh gitu. Nah Rinda sering banget ngomong kayak gitu ya udah Iya. jadiin nama aja. Terus kita akhirnya cocokologi lah itu untuk nama band kita. Jadi kalau misalnya lu pengen nonton siapa artis favorit lu Iya. dan lu nggak dapet lu harus nonton gua dulu biar nggak sial. Nah itu dia bener. Kayak gitu. Iya menarik banget. Iya. Gue pengen makan pizza 2 kilometer gitu. Wah, misalnya. itu jauh mas. Jauh banget itu dong. Gak bisa ya. Jadi itu sebenarnya karena keisengan aja berarti ya. Namanya ya. Namanya gitu Iya. ya. Tapi kalau dari segi project emang udah dipikirin. Akhirnya kita pikirin. Awalnya tuh santap-santap ini lahirnya itu karena accident aja. Jadi kita punya satu kolektif Jamaican Sound di Tangerang atau di Iya. Kabupaten Tangerang. Ada yang tour ke kabupaten ceritanya. Ada band dari Purwokerto gitu Yes. tour. Nah slotnya masih kurang satu. Di kita tuh kekurangan talent gitu, minim talent. Akhirnya Oke. mau nggak mau kita bikin santap-santap karena syarat untuk bisa main di kolektif kita adalah punya karya. Jadi mau nggak mau kan repot tuh, kita nggak bisa asal bikin band doang. Jadi Iya. harus bikin karya dulu, baru bisa ngisi slotnya gitu. Oke. Nah karena udah kebikin tuh karya, terus responnya ternyata teman-teman udahlah ini lanjutin aja. Akhirnya Iya. jadi kita pikirin gitu. Oh. Jadi makanya punya EP gitu. Lagi-lagi accident juga berarti ya. Accident sih. Tapi sebelumnya kalian juga emang bermusik?
Iya, kita bermusik ya. Iya, sebelumnya juga kita main musik juga gitu Oh, dari oke. bahkan kalau misalnya terjun di musiknya gitu emang dari SMP tuh emang udah suka main musik gitu. Oke. Kalau aku pribadi dari Samarinda kan. Iya, iya, Jadi iya. aku sebenarnya orang Samarinda, terus kuliahnya di Tangerang. Oke. Nah, emang dari Samarinda tuh emang main musik. Oh, Nah, ke oke. Tangerang karena emang suka main musik ya main musik. Hmm. Kenal reggae-nya itu di Tangerang justru. Oh di Tangerang pasti Iya. kenal reggae-nya ya. Kalau Mas Wisnu gimana tuh? Dulu katanya guru ya? Iya, gue sampai sekarang sih. Terus sekarang masih sekarang? guru Iya. ya? Oke. Jadi memang main musiknya juga sama dari SMA. Nah, gua kebetulan udah langsung mainin si Jamaican Sound ini sih. Oke. Maksudnya Oh, kecemplungnya oke. di situ ya. Iya, Karena iya, iya. area Kutabumi, Pasar Kemis itu banyak banget band-band yang mainin reggae atau Jamaican Iya. Sound. Iya. Jadi gue udah mainin. Nah, terus ketemu Rinda itu 2019 ya. Ketemu Iya. sama Rinda, dikenalin sama teman. Akhirnya kita punya project bareng tuh sebelumnya, sebelum akhirnya kita bikin si Santap-Santap ini. Oke. Gitu. Oke. Oke. Ngobrol sama Rinda. Kalau Rinda sendiri dari sama Rinda gitu kan datang ke sini gitu kuliah, pendidikan dan musik akhirnya dikenalin tadi Jamaican Sound juga gitu. Bedanya musik, culture musik di sana sama di sini menurut kamu apa? Beda banget sih, karena kalau di sana pun sebenarnya yang paling mainstream itu ya musik pop, R&B, blues, Oh, yang gitu-gitu oke. loh. Oh ya? Maksudnya umum Wow. yang di sana tuh kayak gitu-gitu. Ya ketika ke Tangerang, kok gue baru pertama kali nih bahasanya tuh kayak ada ya musik yang cengcet gitu. Bahasanya kurang lebih kayak gitu ya. Cengcet. Iya, Iya, jadi iya. tapi justru itu jadi hal yang menarik gitu. Karena kan dari kecil nggak pernah denger, terus tiba-tiba kayak gitu. Dan vibe-nya tuh kalau di Tangerang, kalau band reggae tuh kayak rame banget kan. Maksudnya kok bisa ya iya, band iya. reggae tuh bisa menarik audiens sebanyak itu. Oke. Formulanya cuman simpel gitu, kayak lu main cengcet semua orang jamming gitu. Dan yang menariknya juga, tapi kok ada pop-popnya juga nih Oke. gitu. Nah itu tuh awal dari situ tuh. Jadi kalau misalnya ditanya beda nggak sama Kalimantan dan juga Tangerang, beda banget. Beda banget. Yang aku Oke. temuin ya, kayak gitu sih. Tapi susah gak sih adaptasi kamu akhirnya ke sini gitu dengan tadi kamu bilang ada blues, R&B, pop segala Background musik macam. beda ya? Background musik yang cukup variatif gitu ya. Sampai akhirnya kena Jamaican Sound ini nih. Siapa yang memperkenalkan kamu ke reggae ini sih? Nah itu juga aku kalau ditanya bingung juga ya sebenarnya. Mungkin karena tongkrongan teman-teman ya. Mostly kan teman-teman Tangerang pasti akan memutarkan reggae ya. Pasti ya, itu udah pasti banget gitu. Jadi ya udah ke infuse aja tuh tiap hari, kedengeran terus aja gitu. Jadi personally siapa yang pertama kali mengenalkan juga ya tongkrongan waktu awal-awal ke Tangerang sih. Gitu. Oke. Sulit apa enggaknya? Kayaknya nggak terlalu sulit ya. Maksudnya kan ya udah ringan-ringan aja gitu. Dan nggak expect juga someday bakal bikin karya reggae sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi yang ngalir aja kayak ternyata di Tangerang reggae. Oh ya udah gitu. Kayak gitu sih Kak. Tapi emang kebayang jadi musisi dari awal gitu, dari SMP bermusik gitu, atau Mas Wisnu dari SMA, gue kayak nanti tua gue mau jadi musisi. Cuma menjadi musisi. Nah, kalau gua sih sebenarnya kecemplung ya Mas. Iya, jadi Lagi-lagi. iya semua accident karena gua SMA itu ceritanya lagi UN mau ada SNMPTN tuh, jalur-jalur undangan ke universitas negeri gitu. Gua ngambil tuh sastra Jepang pengennya. Oh iya, jauh banget. Yang gue pengen tuh itu. Cuman karena waktu SMA gue udah main musik dan pilihan duanya harus diisi, terus kata nyokap, ya udah kan kamu suka main musik, udah isi aja tuh pendidikan seni musik. Nah, Oke. gue malah lulus Oke. si pendidikan seni musiknya. Ah. Jadi mau nggak mau ya udahlah gue terusin. Ternyata emang ya kayaknya ini dunia gue deh yang ini nih gitu. Malah yang Jepang-Jepangannya gue udah lupa malah. Gitu. Berarti lu emang dapat restu juga dari keluarga bermusik gitu ya? Iya pada akhirnya ya karena Iya. Kok kita susah ya? Iya. Kita tentang kita sama orang tua kita. Sorry terus. Iya betul sih ada privilege itu. Cuman Iya. kayaknya kalau gua nggak masuk pendidikan seni musik itu, ya kayaknya sama-sama aja kita. Oh. Kayak gitu. Ya karena SNMPTN mungkin ada apa value-nya ya. Karena kan undangan gitu, gua nggak harus bayar apa bla 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 gitu. Benar. Nah itu jadinya disupport gitu. Lu kuliah di mana sih? Kuliahnya di UPI gua. Oh di UPI. Iya, di Bandung. Oh, Bandung. Iya. Apa benar-benar udah bahas musik tuh ya, dia nerusin musik di situ tuh ya. Iya lanjut. Apalagi Bandung tuh lain tuh ya. Ah iya lain tuh. Gue masuk ke sana, gue udah mikir kayak, anjir gue berarti jago ya gue ya. Gue mikirnya gitu. Oke. Soalnya pendaftar SNMPTN itu 33.000, yang diambil 33 batang doang, yang diambil 33 orang doang gitu yang diambil. Gue salah satunya. 1% kayaknya tuh. Iya makanya gue ngerasa udah mantep banget gitu. Pas ke kelas,
Bab, beda ini. Orang-orang ini main musiknya dari SD gitu. Jadi dikasih not-not balok gitu mereka udah baca gitu. Kalau gue sih aduh apaan ini ya. Orang kampung gak ngerti gue. Bener saat itu masuk belum ngerti not balok gitu-gitu ya? Belum ngerti sama sekali. Udah benar-benar kayak ngulik aja, nongkrong aja sebenarnya kan. Musik karena nongkrong aja kan. Iya betul. Kayak gitu. Kalau Rinda emang pendidikan juga? Apa enggak sama sekali? Karena dulu papa tuh punya penyewaan sound system jadi sering ikut dangdutan dulu. Jadi ke kampung-kampung. Nah dari kecil tuh udah denger musik. Sampai akhirnya dibikinin di rumah tuh, singkat cerita tuh di rumah dibikinin panggung soalnya tuh lagi perform aja. Jadi dari kecil tuh. Jadi sudah dibiasakan untuk bernyanyi gitu ya. Jadi dari SMP sampai SMA sampai kuliah ya main musik aja hobinya gitu. Emang biasa tampil berarti. Kayak gitulah ya. Gue penasaran sih sama ini sebelum Apa? kita bahas Ran, gue pengen ngomongin seputar Jamaican Sound di Tangerang nih. Soalnya kan, Boleh banget tuh ya. soalnya kan yang gue tahu ya pribadi ya Mas ya, adalah kalau misal yang lagi rame sekarang kan hip hop tuh. Oh iya. Boris lagi sering naik banget tuh ya. lagi sering banget kesebut. Sama underground hardcore-nya juga, wah Tangerang tuh kuat banget kan ya. Bahkan ada daerah sama Cadas ya. Iya, cadas. Musiknya cadas gitu. Nah itu gue penasaran gimana caranya akhirnya kalian tuh bisa kenanya ke Jamaican Sound dan gimana sih ekosistem Jamaican Sound di Tangerang gitu. Iya. Aduh, nyaman banget nih teman Tangerang. Kalau lagi nyari sofa yang PW kayak gini nih, lu bisa langsung cek Ajak Furniture. Nah, ini kita pakai juga buat podcast kita nih, yang sofa Shih-Tzu 3-seater yang warna dark grey. Kece banget ya. Nah, langsung aja lu cek tuh di Instagramnya di @ajak.co.id dan langsung cek di semua e-commerce favorit lo, namanya Ajak Furniture. Sip. Masih barengan Dan juga ada, iya. Gue udah omelin masa, gue udah omelin sama Fai, katanya Kenapa? kok lu tiba-tiba copot jaket, mau apa sih? Gak apa-apa dong. Enggak, itu tadi juga aneh sama Adil, 5, 4, 3, gini terus, pikir mau masuk kan. Iya. Tapi kan kita syutingin itu lagi bulan puasa cuy. Iya. Kita lagi di momen-momen, ini udah hari keberapa sih? 20, belum ada ya? Kayak belum ada deh di syuting hari ini tuh kayak 13 ya? 13, 14 gitu kali ya. Iya. Nah biasanya kan keluhan orang tuh tanggal-tanggal segini tuh adalah Duit kosong. udah gajian dong bro. Oh iya. Mas udah ya? Udah. Masa habis dong? Udah dong. Jam-jam Iya. gajian nih Iya. kan. Tapi keluhannya adalah orang itu bingung mau bukber di mana karena pilihan tuh banyak banget kan. Banget. Itu pertama. Iya. Jam-jam segini jam-jam 4 udah mulai seret. Ya kan? Ya kan? Ditambah lagi mulut udah makin aromanya makin Iya, gue juga di Sariawan nih. Nah, gue bisa ngasih lu solusi untuk kalau lu lagi sariawan gitu, men. Gimana kawan? Lu pakai obat kumur Enkasari. Enkasari. Itu dia. Oh, Tuh lu gitu. baiknya lu kumur-kumurnya itu setelah sahur Iya. atau sebelum berangkat kerja atau setelah terawih. Oh, buka-buka boleh buka? Buka boleh. Boleh. Telan boleh telan. Bebas kalau lu mau nelan, obat kumur ditelan bebas. Itu iya. pilihan lu. Kalau gua sih enggak ya. Enggak ya? Gua kumur aja. Oh. Gitu. Iya, iya, Efektif iya. banget. Gua kemarin bisa rewan pakai Enkasari. 2 hari sembuh. Bukan main, keren. Belinya di mana Mas? Apa? Belinya? Di apotek ada. Ada. Roxy, Kimia Farma dan lain-lain ada. Di Oke. Alfamart, Alfamidi juga ada. Ada ya. Pokoknya lu cari aja produknya Enkasari. Itu the best banget lah kalau misalnya lu butuh sesuatu yang menyegarkan mulut lo. Iya, kadang ngomong, gitu kan. Itu dia kan. Apalagi kalau misalnya ntar Edo siaran malam. Siaran malam. Nyium Lu baru ngomong. nyium Baru mic ngomong. bekas kita sore-sore. Wah udah. Bos surga bos. Insya Allah. Dan kita masih barengan santap-santap di sini. Ya iya Mas Santap Seru nih. banget. Dan kita sekarang ngomongin Jamaican Soul ya. Betul. Ini apa? Ya udah lanjut Mas, kok buntu gitu. Enggak. Tiba-tiba berhenti. Gue kira mau ngomong. Kan ada banyak genre dari Jamaican Sound ya. Itu keren deh. Ska itu ya. Terus Rocksteady. Rocksteady, dancehall, dub, begitu-gitu ya. Nah kalau santap-santap sendiri ngambil genre apa sih? Umumnya sih reggae ya, umumnya karena kan yang tadi disebutin ya itu genre-genre utamanya sebenarnya Iya. banyak banget sub-subnya kayak ada lovers rock, ada apalagi ada banyak ya, ada drum and bass, ada banyak gitu ya. Umumnya kita bisa lah dikatakan ngambil core-nya adalah reggae gitu, bisa Oke. dikatakan reggae kita gitu. Ah,
Emang dari awal kalian yang memilihnya kayak reggae aja nih karena dari Memutuskan kolektif gitu ya. itu. Iya, kita emang sengaja ngambil si reggae itu. Cuman ya tadi Rinda bilang nih kalau dia itu base-nya kan dari pop R&B gitu ya. Dia. Sementara kalau lu denger lagu-lagu reggae gitu atau misalnya lagu-lagu Jamaican Sound, mereka tuh punya gayanya sendiri tuh, apalagi yang dari Jamaika bener gitu. Iya. Oke. Benar-benar. Gaya nyanyinya atau bahasanya kan patwa gitu. Bener. Nah kalau reggae yang kita ciptakan ini nggak purely reggae gitu, karena Reggae Rinda soul. masih menyanyikan dengan gaya R&B-nya, Oh, dengan gaya popnya Iya, gitu. iya. Tetap mempertahankan esensi vokal yang seperti itunya ya. Iya, karena ya kita tidak mencoba menjadi orang lain gitu. Jadi ya udah ini jujur dia. aja gitu. Rinda emang nyanyi kayak gitu, ya mainkan yang kayak gitu. Tapi Gitu. enak-enak juga sih akhirnya. Iya. Ketika digabungkan juga nggak ada yang salah juga sih pas gue dengerin. Gue kan OTW kesini tadi dengerin Run tuh. Sama sih. Aman aja sih maksudnya kayak tetap enak juga di kuping ya. Dan enak lo dengerin malam ya. Syahdu banget itu. Cocok. Ya, Nah gitu. Jamaican Sound ya berarti ya. Jadi kalau tadi kan sempat dibilang juga kalau misalnya tuh di Tangerang ini banyak lah maksudnya Jadi kolektif-kolektif benar. yang ngebahas reggae gitu, ngomongin reggae gitu. Bahkan pendengarnya pun luar biasa gitu kan. Ya, betul. Sebenarnya Masif. masif sekali kan. Sebenarnya bisa dibilang semasif itu nggak? Maksud gue gini, kayak komunitas reggae di Tangerang tuh kayak gimana sih? Oke. Dengan Jamaican Sound ini sorry. Gua tuh Sorry gue agak nyerong gitu. Oke. Kayak gue ngomong biar adep-adepan gitu, biar seru gitu. Gua tuh ada time skipnya tuh karena gua ke Bandung. Oke. Jadi gua nggak full tahu perjalanan komunitinya ya. Cuman ini based on apa yang gua alami ya. Waktu gua masih zaman-zaman sekolah itu sekitar 2010 sampai 2013-an lah ya. Itu SMA. Itu community reggae memang banyak banget. Oke. Itu banyak banget sampai hari Sabtu atau Minggu lu ke daerah mana tuh biasanya ada terus tuh gig reggae-nya. Kalau dulu di Tangerang zamannya kayak ini gak sih festival gitu kita regis gitu. Oh, iya, banyak iya. Zaman itu kan Band-band reggae sih. bukan zaman itu banyak popang, banyak metal, nah reggae juga hidup tuh di zaman itu. Iya. Bener Nah banget itu. si komunitinya. Setelah itu gua berangkat ke Bandung, balik lagi ke sini 2019, Ada gua ngeliat pergeseran tuh ya. iya komunitinya ini nggak lagi masif kayak dulu. Oke. Karena kan kalau dulu yang penting cengcet, buset ramai banget, serius. Asli. Iya asli. benar-benar. Setuju. Nah event reggae juga zaman dulu kalau tiket band-band metal atau punk 15.000, buset reggae mah goceng dapat rokok lagi. Iya, memang. Iya, memang. jadi memang. serame itu, jadi semasif itu memang. Jadi setelah 2019 gua balik lagi ke sini, gua ngelihatnya ada pergeseran tuh. Jadi udah nggak semasif yang dulu, udah nggak serame yang dulu. Karena mungkin aja platformnya juga sekarang gampang ya kita mau Gampang ngedengerin banget Iya. nyari itu ya. dengerin Dengerin musik lagunya. gitu ya. Kalau dulu kan harus ke warnet paling. Iya. gitu. Musik gitu kan. Iya, kalau nggak YouTube aja belum terlalu populer di handphone dulu. ya Betul, kan? betul. Jadi kita nonton YouTube-nya, nonton musik-musik kayak gitu atau dengerin tuh di internet gitu. Terbatas Jadi- banget lah. Terbatas. Jadi dengan adanya gig udah kelihatan pasti masif gitu. Hari ini gue mau denger band metal, lu akan datang ke konser metal. Oke. Zaman itu gitu. Nah sekarang kan platformnya udah ada. Oke. Semua lagu ada di handphone lu, tinggal lu cari. Ya mungkin itu yang bikin jadi nggak terlalu masif gitu. Oke. Tapi sisi positifnya menurut gua si komunitas-komunitas reggae ini akhirnya mendapat pendengar yang benar-benar pendengar gitu. Bukan yang FOMO. Iya. Nah, kalau Oke. gua ngelihatnya jadi kayak gitu di khususnya di Tangerang ya. gitu ya. Jadinya sekarang yang menikmati reggae udah jelas dia pendengar reggae gitu. Iya. Padahal dia bisa denger Sal Priadi juga di handphone Benar, dia. Iya benar. Dia benar, akan benar. akan pilih lu ya karena memang dia suka lu. Dia suka. Gitu. Bukan karena harga tiket yang murah atau dekat gignya gitu. Iya. sih. Gak cuma pengen huru hara doang, tapi emang lu mendesain untuk mendengarkan. Mendengarkan Nah, sih iya, ya kayaknya ya. Iya kayak gitu Band-band sih. yang lu sebut tadi. Tapi tadi kan lu bilang pergeserannya tuh lumayan berasa ya. Maksudnya Iya, dari iya. akhirnya lu cabut ke Bandung sampai sekarang balik. Selain tadi faktor yang lu bilang karena sekarang DSP itu gampang banget buat ngasih platform orang buat dengerin lagu gitu. Ada nggak faktor-faktor lain kayak misalnya emang pelaku-pelakunya udah makin sedikit aja? Iya, kayaknya itu jadi dominonya dari itu deh. Jadi karena akhirnya udah mulai sepi gignya gitu ya, orang udah mulai bisa memilih musiknya, akhirnya band-band yang secara fundamentalnya nggak kuat gitu, Iya.
ya akhirnya tersingkir. Akhirnya nggak terlalu banyak nih bandnya, tapi jadi menurut gua jadi lebih jelas gitu. Ini yang memainkan musik ini udah jelas mau emang menyukai ini, bukan karena FOMO lagi gitu. Sekarang eranya bukan eranya bukan FOMO lagi. Gitu kalau kata gua. Jadi memang efek dominonya kayak gitu menurut gue ya. Jadi mulai sedikit pemainnya gitu. Tapi udah jelas memang dia benar-benar milih ini. Gitu. Bukan karena pengen wah ikutan reggae gitu ya. rame nih, gua terkenal nih. Nggak bisa kayak gitu nih sekarang. Sekarang udah susah begitu susah ya. sih. Rinda datang ke sini berarti lagi hype-nya reggae banget. Tahun berapa tuh? Iya 2017-19 ya itu. 2007. Ya itu Era lagi itu kan? hype banget. Stephen Coconutus lagi naik-naik juga Iya, tuh ya. soalnya waktu itu juga pernah datang ke satu event tuh kaget banget macetnya tuh udah mulai dari sore. Misalnya si artisnya mainnya jam 9. Iya. Itu macetnya udah dari sore dan itu benar-benar masif. Dan uniknya ya, Rinda sendiri pertama kali melihat ada komunitas Vespa itu semasif itu untuk datang ke event reggae. Itu benar-benar rame bawa bendera. Sobat-sobat skuteris. Iya. Ya itu makanya jadi Itu udah jodoh banget dah skuter sama reggae, udah jodoh itu. betul. Jadi itu fenomena pertama kali ke Tangerang ngelihat reggae. Wah gila, kalau di Samarinda kan misalnya orang nonton R&B, jazz, ya udah chill aja gitu. Nggak pernah se-hype itu. Pertama kali ke Tangerang, buset ini kok Seru banget. kayak lautan manusia banget. Dan itu semua orang datang ke situ buat nonton reggae gitu. Itu sih. Iya. Dan itu berarti kamu ngerasain transisinya sampai akhirnya dia meredup dong? Iya, jadi mungkin yang paling aku rasain kenapa nggak semasif itu juga sekarang udah banyak band lain yang regenerasinya tuh udah nggak main reggae kayaknya ya. Maksudnya Gen Z, aku termasuk Gen Z juga kali ya. Itu tuh juga teman-teman aku tuh kalau bikin band kayaknya udah nggak reggae gitu. Mereka mungkin udah dapat infusi dari musik luar gitu. Sedangkan yang sustain reggae tuh ya maksudnya bisa dibilang abang-abangan kita nih gitu. Iya lagi tapi ya. Regenerasinya itu mungkin gak sebanyak itu. Jadi anak-anak seumuran aku pastinya hanya mendengarkan si abang-abangnya itu. Yang melanjutkan reggae-nya tuh menurut aku pribadi kayaknya gak sebanyak yang pada zaman dulu gitu. Itu juga gua ngerasain sih. Karena kan gua ngajar SMA. Jadi Gen Z akhir berarti ya. Oh iya lu guru kan? Iya, gua ngajar mereka. Terus mereka ngepoin kayaknya ketemulah si santap-santap ini. Mereka nanya pertanyaan, Pak ini yang lu mainin genrenya apa sih? Serius loh? Serius. Ya karena memang tidak terpapar sih kayaknya. Bocah tuh udah bisa milih apa yang mau dia dengar gitu kalau menurut gue ya. Jadi kalau misalnya tidak terpapar ya udah pasti lewat gitu. Tinggal udah. Tapi kan reggae pernah semasif itu kalau misalnya sampai akhirnya tuh sampai anak-anak sekolah zaman sekarang aja sampai kagak tahu tuh genre apa. Gitu. Apalagi itu kan sangat identik kan, cengcet itu. Iya, betul khas kan itu. Khas banget kan. Kalau sampai berarti kan ada something gitu buat gue sih ya. Iya, jadi ya kayak gitu mungkin ada di dia mulai melek terhadap musiknya itu ketika di masa peralihan itu kali ya. Oh bisa jadi. Jadi ya terpaparnya udah beda gitu paparannya. Dia lebih tahu tabrak lari mungkin. Oh kalau ini gue tahu nih pang gitu. Kalau ini apa ya gitu. Kayak gitu mungkin paparannya jadi nggak semasif itu. Gitu. Dan kalau menurut sekarang ada regenerasi terbaru nggak nih buat generasi reggae sekarang nih di Tangerang? Khususnya Tangerang gitu. Iya. Kita tuh bikin community itu ya, tadi kita bikin satu kolektif namanya Gimmick Kolektif. Kita ngumpulin band-band yang akhirnya mau bikin karya dan mau ngejalanin si Jamaican Sound ini dengan kultur ya. Kalau yang gua tahu kolektif itu kulturnya yang kita dapat dari punk gitu ya. Karena kan DIY ya, dia spiritnya tuh DIY gitu. Jadi kita pakai kultur yang itu akhirnya ketahuan tuh. Banyak yang baru-baru yang punya satu single. Akhirnya ada sih regenerasinya alhamdulillah. Kolektif kasih tau dong komunitasnya apa dong? Kolektif. Namanya Gimmick Kolektif. Gimmick Kolektif. Gimmick Kolektif. Kita harus dia. bertandang berarti ini main-main. Boleh kita ngobrol sana ya. Iya. Boleh dong. Boleh. Ada markasnya nggak di mana tuh? Enggak sih, kita enggak diem di satu tempat. Jadi kayak ayo kita ngumpul, udah di mana aja gitu. Ada jadwal mingguan atau harian gitu bisa ngumpul. Itu sih. Kalau misalnya yang kumpul banget pasti dijadwalin, tapi kebanyakan kayak nih lu misalnya lagi pada nongkrong berdua, lagi pada di mana di sini ya udah gitu. Jadi nggak yang terjadwal gitu. Joinan gitu ya. Iya, tinggal samperin aja. Tapi menarik sih soalnya tadi kan lu sempat menyinggung kata
DIY di situ ya. Iya, betul. Seberapa DIY sih Santap sih? Us, ini dia Buset. nih. Ini ke Santap-Santap. Ini, iya dong. Seberapa DIY Santap-Santap? Iya. Santap-Santap itu lahir dari kata DIY itu sendiri. Betul, betul. Jadi kita bikin musiknya sendiri. Iya, record sendiri. Kita record sendiri, kita promosi sendiri, kita bikin artwork sendiri, press release sendiri. Kurang DIY apa itu? Berdua doang tuh. Iya, kita Bener-bener berdua. berdua tuh ya. Paling Kecuali ya kalau misalnya kayak kita butuh drum yang live ya kita kontak teman kita yang dari Gimme Collective. Oke. kontak. Ayo isiin dong drum gua, oke gitu. Selebihnya Apa yang membuat kalian tetap bisa pede dengan ke DIY-an kalian ini? apa ya? Mungkin karena kita berangkatnya dari tulus aja ya, seneng maksudnya. Emang pengen berkarya aja gitu. Iya, aku dan Wisnu tuh emang berangkatnya suka bikin musik, terus kebetulan ada yang suka, jadi nggak ada beban gitu loh, Mas. Maksudnya ya udah ketika bikin, ada yang suka gitu, malah jadi semangat. Kalau toh misalnya ada yang nggak suka, ya memang pasti ada rasa ngerenyet ya. Tapi balik lagi ke core-nya itu. Aku tuh suka musik udah dari kecil, malah dapat ini tuh jadi kayak berkah gitu loh, kayak, wih udah sampai sini ya. Dulu tuh gue cuman manggung ikut bokap gue di dangdutan, gue sekarang ada di event yang ditonton orang gitu. Biasanya gue di belakang sound system, ini gue di depan sound system gitu untuk nyanyi. Jadi itu udah berkah sampai situ tuh udah berkah buat aku pribadi sih. Oke. Jadi ke DIY-an teman-teman dari apapun yang udah kalian lakukan dari tadi kalian bikin di tahun berapa tadi? 2023. 2022 kalian bikin Santap-Santap sampai akhirnya lahir Run nih sebagai EP kalian. Iya. Sebelum kita bahas Run nih. Dan pertanyaan gue juga ada. Lu buat musik buat lu sendiri apa buat pendengar lo? oke. Nanti sebelum kita lanjut pertanyaan, Mas. Ini gua kan lagi mau nyicil mau bangun rumah nih. Oh, Gue nyari furnitur yang keren. Oh lu abis benerin motor bangun rumah ya? Orang have gue mes. Gila, amin ya Allah, amin. Amin. Kenapa men berarti? Ada Gua mau masalah cari apa lo? furnitur sofa-sofa yang bagus gitu. Lu punya rekomendasi juga enggak? Oh ada dong. Apa itu? Ajak Furniture. namanya. Ajak Furniture. Ada benar, Ajak Furniture. Ini dari mana sih? Rajak? Bukan, Bukan ya? ini dari Yogyakarta bro. Oh iya. Mentang-mentang namanya Ajak bukan berarti dari Rajak bro. Oke. Nah itu lu bisa pakai tuh lu nggak cuma sofa doang. Lu bisa nyari furniture rumah lainnya. Oh ada ya? Ada dong. Oke. Selain kayak tampilan yang oke gitu, looksnya juga estetik, nyaman juga. Iya. Coba kita tanya nih sama teman-teman nih, enak gak sofanya mas? Nyaman, empuk banget sih. Empuk banget. Kan? Oh, ini dari Ajak Mas. Iya dong, valid. iya. Jadi selain buat tampilan rumah juga cuy, Ajak Furniture itu juga bisa dipakai buat konten-konten kayak kita-kita gini nih. Oke, biar memperindah ya. Mempercantik lah. Walaupun kitanya jelek kan. Gue tau lu jelek men. Mes, kamu mau cari-cari di mana Mas? Kalau lu mau nyari, itu bisa banget. Lu cek aja di sosial medianya, di Instagramnya, di @ajak.co.id. @ajak.co.id. Atau mungkin lu ke e-commerce favorit lu aja. Itu udah ada tuh Ajak Furniture. Oh, oke deh nanti gue coba searching dulu kali ya. Benar, pokoknya lu cari furniture tuh jangan lupa pakai Ajak aja udah. Ya, oke siap Mas. Benar. Terima kasih Mas Damron ya. Sama-sama Mas. Oke, Yaudah. saya pulang dulu ya. Ya, saya Mas. juga ya. Canda mulu lah, astagfirullahaladzim. Nah, kita masih ngobrol bareng Mas Wisnu dan Rinda di sini dari Santap-Santap. Iya, tadi kan menjawab pertanyaan yang persen tadi. Iya. Kalian tuh berkarya Untuk diri sendiri, kesenangan atau untuk pendengar pendengar kalian. kalian? Kalau Rinda ya pasti untuk diri sendiri awalnya. Terus ketika dapat respon dari publik kayaknya jadi mulai melebar. Tapi tetap menjaga diri sendiri tuh untuk nggak apa ya, maksudnya mengalahkan kesenangan pribadi gitu. Oke. Jadi seimbang aja lah gitu. Oke. Senang juga, tapi kalau misalnya audiens senang itu juga lebih senang lagi gitu. Iya. Berarti alasan pertama adalah diri sendiri kalau Rinda ya. Iya. Kalau Wisnu? Sama sih ya, pasti pertama untuk diri sendiri, apalagi ya kita punya karya gitu yang gue banget ini gitu ya. Maksudnya sebagai, kalau gue melihat sebuah karya itu sebagai tanda kalau gue tuh pernah hidup tuh ya ini karya gitu. Iya betul. Gitu, nah itu makanya buat gue sendiri, cuman ketika ada orang lain suka itu berkarya untuk mereka juga menjadi tanggung jawab gue gitu sebagai personal gitu. Jadi dua-duanya juga. Dua-duanya lah ya. Akhirnya itu menjadi sebuah tanggung jawab tuh kapan? Setelah kita bikin Keluarin Santap-Santap, EP nih. kita punya single pertama, akhirnya kita jadi band pembuka untuk band yang tour. Iya. Akhirnya kita di tour ya mas ke
Purwokerto gitu. Di sana ada teman-teman kita yang mau lihat santap-santap. Nah itu menurut gue adalah bentuk tanggung jawab gue untuk oke gue harus bikin karya lagi minimal punya EP untuk dibawa ke sana gitu. Oke. Iya. Berarti itu juga salah satu alasan kenapa Ran lahir. Iya, kalau Run ini kan EP kedua ya. Iya, EP kedua. Iya. Nah itu yang tadi gue omongin EP pertama. Oh, itu EP pertama. Iya, kalau alasan Run lahir sebenarnya kita menangkap momen-momen aja ya. Iya pas banget ya waktu itu ya. Kayak gitu. Jadi Run lahir adalah hasil dari pemikiran kita. Jadi kita merasa setelah punya EP pertama itu kayak ya udah sih, udah aja gitu ya. Cuman setelahnya ya karena kita berkomunitas gitu ya banyak lah. Akhirnya harus diajak ke sini, diajak ke sana dan ternyata yang gue baru tahu ya katronya gue nih. Ternyata di Jakarta itu atau di festival-festival itu ternyata durasinya dikasihnya 45 menit mas. Oke. Gitu. Sementara EP gua yang pertama nggak nyampe 45 menit. Oke. Oh iya. Artinya gua jadi anjir iya ya kita Harus apa ini lagi tanggung gitu. jawabnya nih gimana nih ya. Kita bikin EP lagi sederhananya kayak gitu. Oke. Isinya. Accident lagi berarti ya? Iya, lagi lah. Jadi ya gitulah kalau bikin karya yang gak dipikirin mateng-mateng gitu ya. Kalau gitu kan taunya bikin album aja langsung beres. pertama gitu. Benar. Kayak Tapi gitu. materinya kan kalau gue baca di press release kan berdasarkan keresahan dan upaya berdamai dengan realitas ya. Iya, Berarti betul. saat buat EP ini tuh keresahan apa sih yang dirasain? Gua dulu ya yang Iya boleh. kalau buat gua sendiri EP ini tuh lebih reflektif daripada yang sebelumnya kita pernah bikin karena momen-momen gua menulis lagu-lagunya itu bukan lagi sengaja bikin lagu mas, bukan Oke. lagi sengaja untuk gua lagi mengejar EP ini ya udah gue lengkapi dengan lagu ini enggak. Jadi di momen-momen kesendirian gua gitu kayak gua mencoba merefleksikan diri gua gitu. Jadi kayak wah ini kayak mulai aneh nih apalagi di 2024 sampai sekarang gitu gua merasa kayak gelap bener ya ini dunia gitu. Indonesia ini gelap bener gitu. Jadi ya mulai resah, jadi reflektif, jadi apa gitu. Gua nggak mau menyalahkan keadaan, jadinya lebih ke diri sendiri nih kayak Introspeksi apa. gitu ya, ada apa Iya, gitu ya. Jadi sangat personal buat gua gitu. Iya. Nah kalau Wisnu kan memang dia diggingnya tuh sama Indonesia yang gelap inilah ya. Iya. Nah kalau Rinda kan lebih chill ya, maksudnya ya udahlah anak Gen Z cinta-cintaan gitu. Nah, Iya. kebetulan sama Wisnu nih kita pacaran gitu, maksudnya. Jadi karena sibuk, terus udah kayak 6 tahun pacaran, kok kayaknya kata-kata selamat pagi sayang itu tuh kayak udah boring gitu, udah nggak seromantis awal pacaran Kita gitu udah ada loh. ngucapin nih mas kita. Iya maksudnya akhirnya tuh kayak gitu, maksudnya kayak aku tuh terlalu menuntut dia ini untuk jadi Wisnu yang aku kenal satu awal gitu. Iya. Makanya di diselipin tuh di album EP ada muncul lagu cinta tuh tak sempurna. Karena Wisnu tuh cuman ngomong ke aku kayak gini sih. Nggak sempurna, yang penting selalu ada gitu doang. Wah. Nah jadilah Gaya lagu banget ya. tak sempurna itu, padahal kayaknya dia juga ngomongnya ngasal sih, cuman menenangkan aja karena aku ngerasa kayak kok nih orang ngomonginnya politik mulu, kok ngomonginnya kerjaan mulu. Berat ngomongannya iya, sedangkan kan gue masih Gue nya kayak kapan? iya gitu. Akhirnya ya udah di Piran muncullah lagu tak sempurna itu, yang semuanya lagunya berat-berat adalah tak sempurna itu gitu. By the way itu adalah satu-satunya lagu cinta yang Santa pernah buat. Serius. Iya. Iya. Kita EP yang pertama enggak cinta-cintaan, EP yang kedua juga pengennya gua enggak. Tapi karena Rinda kayak ya udah. Rasanya Gitu. Rinda tuh di situ lah. Ternyata seru juga. Oke. Bukan yang enggak bagus gitu, kayak seru-seru aja ternyata cinta-cintaan juga kayaknya buat gua sih. Berarti semua angle keresahan ada di sini. Iya. Yang lagi kalian rasain, sorry. Iya, Iya, pada iya, saat itu betul. iya betul. Berarti yang tadi kan disebut tuh lagi Indonesia lagi lagu-lagu politik, berarti Iya. kita Iya, bahas iya, politik. ada. Cinta ada. Sisanya ada lagi nggak tuh? Ya itu lebih ke reflektif kalau gua yang ngeliatnya. Ini juga mungkin lu merasakan. Kalau gua ngerasanya semakin kesini ya semakin dewasa, gua jadi semakin memaklumi banyak hal. Gua Muslim by the way, jadi Iya. gua kok ada orang mabuk depan gua kayak ya udahlah itu mah orang mabuk kita minggir aja. Kok gua maklum sih? Harusnya kan itu enggak gitu. Harusnya kan enggak boleh tuh kayak gitu gitu. Kayak ada hal-hal yang kayak gitu tuh kayaknya ini gua
kalau ikutin arusnya gue bisa jadi kayak gitu juga nih gitu. Nah, Oke, jadi oke. refleksi aja gitu. Iya, iya. Gue tidak menghakimi orang yang mabuk di depan gue atau melakukan hal-hal aneh di depan gue gitu. Jadi lebih ke ini gue ada di situasi ini nih gitu. Ditulis aja lah ya Gitu. jadi lagu. Berarti alasan pembuat ada EP ini ada lagu Ya Anur tuh apa? Nah, Oke, kalau Ya Anur ya jelas itu liriknya sebenarnya sederhana ya. Ya itu gue ngerasa Anur itu kan artinya cahaya ya. Gue merasa udah segelap itu dunia gua gitu. Gua ngelihat kayak pemerintahnya ngebohongin rakyat. Waduh, Wah ini ya. Ini berat nih. Ya, Gak apa-apa, gitu. gak apa-apa. Gak apa-apa, fenomena ya. Itu juga. Apa lah. Jangan. Polisinya membunuh. Iya gak apa-apa Gak bahasa apa-apa. Kan aja. kenyataan ya. Iya kan. tahan warga. Jelas gitu ya, yang kayak gitu-gitulah. Gue melihat kayak, kok kayak gini gitu, gelap aja gitu. Terus Kayak ada yang salah nih. iya Iya gitu. kan, ya? Kayaknya enggak kayak gini deh. Harusnya gak kayak gini nih. Iya, terus gue juga bukan orang yang religius, tapi Bener. saat itu gue memang lagi menjelang subuh aja nggak bisa tidur kan. Gue ngedenger azan tuh gitu kayak, oh iya ya ternyata masih ada nih yang bisa gue percayai, bukan mereka-mereka ini. Ya. Tapi ya sang Maha Pencipta itu gitu, Oh. ya Allah gue ini Iya, gitu. iya, Makanya ya udah deh, kayaknya emang cuman beliau nih yang bisa gue percayai gitu. Iya. Makanya gue pilihnya dia sebagai cahaya gue gitu, Allah sebagai cahaya gue. Dan kebetulan masjid di dekat rumah gue namanya Masjid Anur. Anur. Makanya gue bilangnya ya Anur gitu. Oh. Puasa gak lu? Insya Allah. Puasa dong. Insya berpuasa? Allah. Puasa dong. Oh iya dong. Air ada air. Enggak, buat puasa gitu. Buat Nggak, buka buat nanti buka, kan. buat buka, Oh, buat buat buka. buka. Buat buka nanti kan. Terus pas ketika ini udah rilis, kalian pasti udah punya pendengar komunitas segala macam. Benar. Reaksi teman-teman gimana terhadap Run ini? Iya, pertama kali kalau mereka denger sih mungkin ngomongnya, "Wih, musiknya mewah," misalnya gitu. Misalnya atau kayak, "Oh, bisa ya reggae itu pop vokalnya pop gini bisa ya," Oh, gitu. iya. Soalnya kan Rinda nyanyinya ngepop banget ya gitu. Oh, ternyata reggae bisa diginiin ya. Mostly kayak gitu sih. Iya. Sebatas Iya, itu iya, sih. iya. Heeh. Nyanyinya gak harus kayak Damian Marley gitu enggak. Iya. Nggak harus Rinda, nggak harus gimbal gitu. Nggak harus gimbal ya. Nggak yang harus woyo gitu. Nggak harus tele. Uye gitu ya. Nah kita reggae sober kita. Reggae sober. Reggae sober. Oh iya dong. Iya nggak selamanya orang datang ke klub juga minum-minum kan. Iya. Ada es jeruk juga kok menunya. Mineral ada. Iya. Dan reggae itu nggak selalu yang aneh-aneh juga. Iya, bener. Terus sekarang ketika si Run ini lahir, apa nih? What's next nih buat Run? Oke. Apa ya? Kalau kita jadi termotivasi untuk kayak kita coba sejauh mungkin kita bisa bawa ini album, kayak kita bakal coba deh semua kemungkinannya. Karena alhamdulillahnya ya akhirnya dengan kita membuat santap-santap kita terkoneksi sama banyak teman-teman tuh. Ada punya kolektif, jadi kita berkoneksi sama banyak teman-teman, banyak yang tur dong ke sini ke tempat aku, tur dong ke sini gitu. Jadi kayak motivasi gua setelah punya Run, kayak gue mau menyambangi kota teman-teman gue dengan album ini gitu. Jalan-jalan, tur. Tur, betul. Undang dong. Ayo teman-teman. Kita jawab-jawabin pertanyaan yang ada di Instagram dulu ya. Ada Mas ya? Ada dong. Oke. Ini ada dari Sokap. Viol Frisch. Ribet banget teman Instagram ini. Kok bisa kebentuk berdua dan kalian sebenarnya pasangan atau gimana? Kepo banget. Kita kepo banget. Nah, tapi kan udah kasih tahu tadi ya Udah, pasangan udah. ya. Iya, Ya betul pasangan kita. Dan kalau misalnya pengen dengerin lagi kenapa bisa kebentuk, tonton aja dari awal. Bener banget. Oke. Ada Aurez. Ya. Santap-santap tuh kalau lagi bad mood tetap bisa produktif atau nunggu mood balik dulu. Tuh. Biasa ke Rinda nih ya. Biasanya. Cewek biasanya. Iya, cewek Iya. nih biasanya. Justru yang bikin moodnya jadi oke main musiknya justru. Kita tuh ketemu, mostly bahasa musik gitu. Maksudnya iya. ya udah bikin apa nih. Justru kalau misalnya kita berdua nggak bikin apa-apa malah bete gitu. Gitu. Jadi kayak misalnya kan kita kerja nih Senin sampai Jumat, Sabtu Iya. Minggu tuh udah wayahnya kita Berkarya. iya, tapi berkaryanya bukan pressure ya. Udah ngalir aja gitu kayak ketemu ada misalnya kayak gini alat-alat nih jadi sesuatu kayak gitu-gitu aja sih. Oke. Alibi gua sih sebenarnya itu akal-akalan Yahudi aja itu. Akal-akal barat aja. Akal-akalan barat aja. Akal-akalan adil aja Jadi itu.
kenapa kita Sabtu Minggunya diisi sama main musik ya guru gajinya berapa sih Bray? Gue mau ngajak kemana emang? Tahan warga. Ini nih. Tahan Bikin musik warga. aja. Bikin karya udah. Oh, sini. baru tahu Mas ini aku ternyata speak ya selama ini. Oh, jangan-jangan. Wah, Terus ini bikinnya kan di kebongkar. rumah gitu ya kayak kamu haus nggak? Ya ada di kulkas mah ada ini gitu aja. Pantes. Meminimalisir budget pacaran. Akal-akalan pantes, barat, pantes. Bray. Iya lagi. Tapi gini loh. Kan pasti akhirnya kalian tuh harus memisahkan yang namanya profesionalitas sama hubungan pribadi kan. Benar. Ya itu. Ya weekend pun kalian harus dituntut profesional juga. Iya, ketika udah kita udah mulai di depan karya kita gitu ya. Iya. Kita garapnya nggak secara pasangan kok. Rinda salah ya tetap gue bilang salah Jelek kayaknya nggak gitu gitu. Jelek. Gitu sih. Nggak kecampur alhamdulillahnya kita. Oh, kalian tahu pemisahnya itu di mana gitu. Kayak paling Betul. kalau Rinda tuh habis diomelin Wisnu, nggak gitu nyanyinya, udah diamin aja. Nanti dia minta maaf sendiri. Nah itu dia bahaya kan. Gitu emang. Pas udah balik ke mode pacaran nih, keluar tuh. Menang. Kalau pas pacaran ceweknya menang. Tapi kalau lagi kerja dia cowoknya menang. Wisnu menang. Ini ada nanya lagi nih. Iya. Dari Life Hacks for Adults. Jir penasaran bikin lagu tentang ego itu lebih susah nulis liriknya atau ngelakuinnya? Atau ngakuinnya sorry. Ini gue ulang ya. Lebih susah buat lirik. Bikin lagu tentang ego itu lebih susah nulis liriknya atau ngakuinnya? Mengakui kalau lu tuh ego. Emang ego tuh laguin tentang apa sih? Itu ego itu ceritanya tentang gua yang akhirnya tersadarkan. Oke. Kayak gitu. Jadi lebih susah bikin liriknya. Oh. Karena ego ini muncul dari kesadaran gua dulu gitu. Guanya sadar dulu baru gua nulis liriknya. Kayak gitu. Jadi iya, lebih iya. susah bagian nulis liriknya. Kalau ditanya ego ini tentang apa ya tadi tentang refleksi gua kayak ini gua kutip kali ya. Akhirnya terlihat juga telah lepas dari buta sementara yang tak mampu melihatmu walau ada depan mata. Itu buat gua penggambarannya kayak gini. Kayak ini tuh banyak loh orang yang udah ngasih tahu gua kalau ini tuh salah, ini tuh salah, tapi gua nggak pernah lihat mereka gitu. Gue cuman ngelihat diri gua aja gitu. Gua senang, kenapa lu gitu. Sampai akhirnya kayak anjir padahal kan gue udah dikasih tahu ya ternyata ini tuh salah, tapi gue nggak mau ngelihat lu, gue nggak mau ngedengerin lu. Gitu sampai akhirnya gue tersadar omongan-omongan orang-orang ini bikin gue jatuh dari awan gitu untuk membumi gitu. Gue nggak bisa kayak gitu manusia mah gitu. Iya. Berarti karena lu udah aware duluan, jadi nggak terlalu susah untuk malah susah di liriknya. Iya betul. Buat ngelakuinnya mah kayak gue udah sadar. Iya. Iya gitu. Ya bikinnya kebetulan gue sadar duluan. Oh iya benar. Tapi mungkin yang bikin susah nulis liriknya itu menyampaikan ego yang kita maksud kan. Oh, Kayak iya, pemilihan benar, katanya benar. kayak sebatas kayak satu kalimat ego jatuh berserakan. Nah itu kan maksudnya nggak mungkin tiba-tiba lu bisa bilang ego jatuh berserakan. Pasti lu mikir dulu apa ya yang bisa menggambarkan ego itu tuh tumpah ruah gitu. Kan maksudnya kalau kita bikin lirik kan emang harus match ya musik sama itu, kita kan nggak bisa asal milih kata kan. Mungkin itu mungkin kenapa lebih sulit ya. Padahal cuman mau ngomong kayak gue udah nggak ego lagi, tapi gimana cara nyampeinnya jadi sebuah lirik lagu gitu sih kayaknya maksudnya. Dan ngelapisin dengan musiknya juga harus Iya. sesuai gitu ya. Betul. Berarti di EP ini full banyak yang nulis Mas Wisnu. Iya, Iya, sebenarnya kebetulan. keresahannya mulainya dari gua gitu, terus kayak dicocokin, kamu gini juga nggak? Akhirnya jadinya kita bikinnya kayak gitu. Jadi prosesnya pemantiknya dari gua, akhirnya kita olah sama-sama. Gitu. Oke. Makanya di beberapa lagu kita punya makna yang beda gitu kayak menurut gua ini, menurut gua ini. Ya udah gitu. Masing-masing dari kalian pun mengartikannya beda-beda gitu kan. Gitu. Betul. Dan sebelum kita tutup pembicaraan kita pada sore hari ini nih, kalau misalnya tadi nih teman Tangerang nih, sewaktu-waktu pengen ngajak kalian tuh ke misalnya mana tuh ke Bali, Purwokerto, atau Mengundang mungkin lah ya gitu ya. mengundang atau tiba-tiba mau ngajak manggung di Jamaika gitu. Ya bisa aja dong. Bisa. Iya kan? Gak ada yang nggak banget, mungkin oke. dong. Kira-kira cara mengundangnya itu gimana sih?
Ya bisa langsung ke Instagram kita ya. Di situ ada @santasantap_. Di situ tuh ada kontak person, bisa langsung kontak aja di situ. Oh, oke. Dan juga kalau misalnya mungkin ketemu di event, kita lagi Tegur ngobrol. aja. Iya, tegur Ya, tegur aja aja. gitu. Jadi kita bisa ngobrol dari situ. Jadi banyak cara lah gitu Ya, maksudnya. ya, Yang paling mungkin kalau misalnya kayak di luar kota udah pasti ke media sosial ya. Oke. Gitu sih. Dan kalau lo misalnya pengen ngundang dengan format apa aja nih bisanya Ada format apa aja sih? Oh, iya, dari Banyak lagi, Santa-Santa? waduh sombong banget Nah lagi. kalau Banyak lagi ya Iya, gitu iya. ya. Mau lu apa? Asik. Palu gak ada nih. Palu gak ada betul. Di EP pertama kita full band, Iya. bener-bener full band. Kita 9 orang Oh, gitu. 9 orang. 9 orang mainnya. Oh, ramai tuh kemarin pas gue nonton. Bener-bener full gitu. Oh itu main EP pertama tuh berarti? Iya, Iya, kita banyak main tuh di EP EP pertama pertama. itu. Nah, di sekarang per 2026 akhirnya kita sudah melaunching format-format yang lain. Salah satunya yang nanti kita akan mainin, kita bakal main dubset. Oh, Kita oke. bisa gitu, karaoke set juga kita punya atau mini band juga kita ada gitu. Jadi kita sengaja bikin format-format ini supaya lebih memudahkan. Iya. Namanya juga kita di kelas pekerja ya yang Iya. kerja Senin sampai Sabtu, bahkan ada teman kita yang kerja Senin sampai Iya. Sabtu. Kalau misalnya dia nggak bisa, ya Iya. kita tetap bisa berangkat gitu dengan Iya. format apapun gitu. Ada cara, selalu ada cara. Ada lah. cara gitu. Tuh teman Tangerang. Tinggal kalau- pilih mau Santa-Santa versi apa. Iya, Iya, lu iya. mau ngundang di gig kayak gimana, lu mau ngundang ke bar gitu Iya. kan, atau lu mau ngundang kemana juga aman aja, Aman formatnya sekali. tersedia. Bener bang. Thank you banget ya guys ya. Thank you Oke, banget. thank you, thank Wisnu. you. Udah Udah ngobrol-ngobrol sama mampir kita sini. nih, Makasih. sukses-sukses terus. Amin. Mungkin kalau kita ada event Star Trek on Stage volume 3, Boleh kali mampir mampir. iya kali ya. Boleh, Kita boleh, aman. Kita minta kontak person aja ntar, oke? Iya siap. Dan teman Tangerang, abis ini kita bakal ada live performance Dari dari Santa Santa Santa.